Kalau sekarang lo lagi nabung dan berencana untuk membeli carrier array Atmos ataupun carrier array Membramo, atau mungkin dari Consina lo mau beli Consina Ranger atau Consina Tarebi, kayaknya lo harus lihat dulu carrier ini. Karena dari fitur-fiturnya, carrier ini lebih komplit dibandingkan carrier yang gua sebutin tadi. Kenyamanannya gimana bang? Akan gua bahas semuanya di sini, dan seperti biasa di akhir video akan gua sebutin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier terbaru dari Green Forest ini, Falco Pro 60 plus 5 liter ini. Oh, hai! Datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah carrier terbaru dari Green Forest, Falco Pro 60 plus 5 liter. Banyak banget yang request ketika Green Forest ini udah ngerilis carrier ini. Yang gue tahu sih ada beberapa artikel baru nih, khususnya di carrier. Kalau nggak salah sih ada 2 atau 3 carrier terbaru dari Green Forest. Dan ini yang akan gue review pertama karena menurut gue dari segi fitur-fiturnya ini paling komplit. Nanti akan gua bahas semuanya di sini, dan mungkin nanti lu bisa ngebandingin juga dengan carrier-carrier yang tadi gua sebutin di awal. Bener nggak komplitan ini? Kalau menurut gua sih lebih komplit ini dibandingkan carrier-carrier yang tadi gua sebutin di awal video. Harga dari carrier ini tuh lebih mahal dibandingkan carrier Green Forest yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya itu masih di bawah 500.000. Mungkin ada yang 290.000, ada yang 350.000, atau mungkin ada yang 425.000. Ini lebih mahal. Harganya 760.000. Kalau lo tanya gua worth it atau enggak harganya, nanti di akhir video akan gua bahas tentang harga yang dicantumkan oleh Green Forest di sini. Gua lebih tertarik untuk ngebahas fitur-fiturnya dulu, nanti akan gua kasih pertimbangan di akhir video. Untuk pilihan warnanya sejauh ini hanya ada 3 warna. Warna hijau army yang lo lihat sekarang, terus ada warna merah, sama ada warna full black. Dan untuk berat kosong yang ada di carrier ini, Green Forest mencantumkan di 2 kilo. Ketika gua timbang ulang, itu 1,930 gitu. Jadi 1,9 kilo. Ya, beda-beda tipis lah. Jadi kurang lebih di 2 kiloan lah untuk berat kosong dari carrier ini. Kapasitas carrier ini 60 plus 5 liter. Jadi kurang lebih ketika nantinya lu pakai carrier ini ke atas gunung, durasi waktu yang bisa lu dapetin di 3-4 hari, atau mungkin 3-5 hari, tergantung equipment yang lu punya di rumah. Karena mungkin sekarang kan ada kompor-kompor yang kecil, terus ada matras-matras yang tiup gitu yang nggak makan tempat di dalam carrier. Jadi tergantung bawaan lo. Ya biasanya sih kalau untuk 60 plus 5 kayak gini sih di 3-4 atau 3-5 harian. Sekarang gua akan bahas bahan utama yang ada di sini. Ada 2 bahan yang dikombinasikan oleh Green Forest Falco Pro di sini. Yang pertama yang warna hijau di sini ini pakai bahan nylon Dalby premium yang dicampur dengan bahan Cordura di bagian bawah sini. Jadi untuk bahan nylon Dalby-nya itu di bagian atas, di bagian bawahnya, yang mana bagian bawah ini nanti akan sering bergesekan dengan batu, akar, dan tanah. Di sini dikasih lebih tebal pakai bahan Cordura. Dan untuk bahan nylon Dalby yang ada di sini, ini mirip banget dengan bahan yang ada di Forester Malinding 60 liter. Nanti akan ada reviewnya juga, atau mungkin udah tayang duluan. Yang pasti mirip banget dari pattern yang ada di sini. Dan ketika gua lihat spesifikasi dari Forester Malinding pun sama, pakai nylon Dalby juga. Kenapa akhirnya Green Forest di sini pakai kata-kata nylon Dalby premium? Karena memang di sini lebih bagus bahannya dibandingkan carrier Green Forest yang sebelumnya. Untuk bahan yang ada di sini belum pernah dipakai tuh di carrier Green Forest yang sebelumnya, makanya dicantumkan oleh Green Forestnya nylon Dalby premium di sini. Dan untuk bahan Corduranya itu ada di bagian paling bawah ke kanan sini nih. Bisa lihat di sini dibatasi oleh resleting yang ada di sini, nanti gue bahas. Terus di bagian kiri juga di sini sama, sampai ke bagian belakang sini nih. Nah, sampai ke bagian belakang sini itu bahan yang lebih tebal, yaitu bahan Cordura yang tadi gue sebutin. Sekarang gue akan bahas fitur-fitur yang ada di carrier ini. Di bagian top plate-nya dulu, atau di bagian kepalanya dulu. Di bagian kepala bagian depan di sini ada logo Green Forest, warna Tosca, warna khas dari Green Forest. Di bagian atas sini ada tali elastis di sini menggunakan stopper yang udah bagus nih stoppernya. Sama nih kayaknya stopper yang ada di carrier ini udah diperbaharui. Nanti gue lihat lagi di bagian dalam. Nantinya ini bisa lu gunakan untuk penyimpanan beberapa produk di sini. Di bagian belakang sini ada 2 resleting di bagian kepala dari carrier ini. Resleting yang paling bawah dulu ini resletingnya punya ruangan yang kecil. Ini cocok untuk menyimpan headlamp kayak gini nih.
Jadi untuk barang-barang kecil yang memang takutnya lu susah nyari ketika digabung dengan barang-barang lain, disimpan di bagian atas sini aja. Terutama barang-barang yang diperlukan cepat untuk pengambilannya kayak headlamp kayak gini, atau mungkin nantinya lu bisa nyimpan baterai headlamp juga digabung di sini aja. Terus untuk barang-barang yang lebih gede di bagian top lidnya masih ada ruangan lagi di atas sini. Di sini lebih gede ruangannya, dan di sini bisa lu simpen untuk penyimpanan flysheet mungkin, atau jas hujan ponco atau jas hujan satu set bisa di atas ini. Jadi yang sering gua bilang di top lid itu kalau memang ada ruangan kayak gini, simpenlah barang-barang yang memang diperlukan secara darurat untuk pengambilannya. Ketika tiba-tiba hujan di trek, lu bisa langsung ngambil jas hujan ponco di sini atau jas hujan satu set di bagian pocket yang ada di top lid sini. Sekarang gue akan lihat ke bagian top lid dalam. Sebelum gue buka di bagian kepalanya, di sini ada detail yang menarik. Di sini ada buckle. Dari bentuk buckle-nya aja di sini beda dengan buckle-buckle yang lu punya di rumah, mungkin di carrier yang lu punya. Dan di beberapa carrier lain, khususnya carrier lokal, ini unik nih untuk buckle-nya. Dan bukan hanya unik dan bagus, tapi di sini kualitasnya udah pakai buckle acetal. Tapi Green Forest di sini custom kayaknya nih, karena di sini ada logo Green Forest-nya. Dan ini menunjukkan keseriusan brand. Sampai hal kecil kayak gini, Green Forest udah menunjukkan keseriusannya. Buckle-nya udah custom, menggunakan bentuk yang berbeda, dan ada logo Green Forest di sini. Untuk kualitasnya gimana bang? Ya, kualitas acetal udah pasti bagus lah. Nah, di bagian kepala carrier bagian dalam ini ada pocket lagi nih, ada extra pocket di bagian dalamnya. Nah, di bagian pocket top lid bagian dalam ini bukan pakai bahan mesh, tapi pakai bahan lapisan dari carrier ini. Ini kayaknya sih bahannya lumayan tebel nih, cuman nggak disebutin oleh Green Forest dan nggak ditulis juga bahan di dalam ini pakai bahan apa. Kalau yang Consina itu kan pakai bahan 210T Torin atau 10D kalau nggak salah. Ini sama tebelnya sih sebetulnya, tapi nggak ditulis. Sekarang gua akan nunjukin penguncian menuju akses utama di sini. Nah, ini terasa lagi nih bahwa carrier ini mengalami pengembangan dari fitur-fiturnya yang benar-benar maksimal dari tim R&D dari Green Forest. Kenapa? Yang pertama, di sini ada penguncian ganda nih. Lebih tepatnya ada 3 penguncian menuju ke akses utamanya. Yang pertama pakai buckle, dan di sini buckle-nya itu bukan pakai buckle yang kayak tadi. Ini pakai J-hook nikel. Jadi ketika nantinya lo mau memasang atau melepaskan, ini pakai J-hook kayak gini. Tinggal dimasukin kayak gini aja, terus tinggal ditarik untuk tali webbingnya. Terus di bagian atasnya ini masih ada penguncian di bagian tengah sini. Ini pakai tali paracord yang tebal, diameternya tebal, dan ini stoppernya udah bagus juga nih. Terus di bagian atas di sini ada penguncian lagi. Nah ini ada yang beda lagi nih. Lagi-lagi ya dibandingkan Green Forest yang sebelumnya. Di bagian lebihan kain yang ada di sini, yang mana ini kurang lebih sih 5 liter dari carrier ini. Kan carrier ini tuh 60 plus 5 liter. 5 liternya ini ada di bagian atas, dan di sini pakai bahan yang lebih tebal. Biasanya di carrier lain itu bahannya itu tipis, kayak semacam bahan taffeta gitu, dan kerasa masih mudah untuk sobek. Ini pakai bahan yang lebih tebal, makanya bobot kosong dari carrier ini pun menjadi sedikit lebih berat, hampir 2 kilo. Karena salah satunya itu ya dari pemakaian bahan yang di atas ini pakai bahan yang lebih tebal. Tapi keuntungannya yang nggak mudah untuk robek, karena di sini pakai bahan yang tebel kayak gini. Untuk pengunciannya pun lebih enak. Ini akan gue coba, gue suka nyobain kelancaran dari penutupan di bagian akses utamanya sih. Wih, udah enak banget ini. Memang dari bagian sini aja gue udah ngerasa ya wajar lah harganya sedikit lebih mahal dibandingkan yang sebelumnya. Karena detail-detail kecil kayak gini udah dipikirkan secara matang oleh Green Forest ya. Nah, gara-gara gua tadi narik J-hook yang ada di sini, yang gua sadari juga di sini pemakaian webbingnya ini kayaknya udah lebih bagus juga nih. Kalau yang Green Forest tulis di spesifikasinya ini pakai bahan webbing nylon FN premium. Dan memang ketika gua pegang di sini dan nantinya mungkin lu lihat langsung, emang di sini terasa premiumnya sih dibandingkan webbing yang sebelumnya. Nanti akan gua coba juga kualitas tali webbing yang premium di sini dan dipadukan dengan buckle di bagian hip beltnya tuh. Itu biasanya lebih kerasa lagi nanti. Akan gua bahas nanti di bagian make systemnya. Sekarang gua akan bahas di bagian depan carrier ini. Di bagian depannya carrier ini punya front pocket, ada 2 resleting di bagian kanan dan di bagian kiri sini. Dan ini nggak tembus ya, ini punya ruangan yang berbeda.
punya ruangan yang berbeda. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, lu bisa menyimpan beberapa barang di bagian depan sini. Yang sering gue bilang, ketika lu punya front pocket memakai bahan utama carrier ini, itu akan lebih pede lu pakai belusukan ke hutan. Atau ketika nantinya tergores ranting-ranting, lebih aman dibandingkan front pocket yang memang pakai bahan elastis. Tapi untuk ruangannya itu nggak segede front pocket yang pakai bahan elastis. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi ini bukan front pocket utamanya. Ini adalah daypack yang menyamar sebagai front pocket. Lah kok gitu bang? Memang ketika lu beli carrier ini, lu beli satu tapi ada free daypack. Ini mengingatkan gua ke carrier Aether dari Osprey. Dia kan ada daypacknya juga. Lebih tepatnya di bagian top plate-nya itu bisa dibentuk sebagai daypack. Jadi ketika nantinya lu mau summit, nggak perlu bawa tas summit lagi. Karena si bagian top plate-nya itu atau bagian kepala dari Osprey Aether itu bisa dijadikan sebagai daypack. Ini sama. Ketika lu beli carrier ini, lu nggak perlu repot-repot beli tas summit lagi. Karena front pocket-nya bisa dijadikan sebagai daypack untuk lu summit nantinya. Caranya gimana bang? Caranya kayak gini. Jadi di bagian kanan sini, ini ada bakal, tinggal lu buka. Di bagian bawah lagi ada bakal, tinggal lu buka. Di bagian kanan sini ada bakal juga, tinggal lu buka. Di bagian bawah sini ada bakal, tinggal lu buka. Nah ini. Nah di bagian atas, ini dikencangkan oleh G-hook tadi. Biar nggak geser-geser dan biar tetap standby aja, posisinya tetap konsisten. Di sini, G-hooknya tinggal dibuka aja. Nih. Jadi ketika dilepas kayak gini, ini baru si front pocket utamanya. Front pocket utamanya ini pakai bahan elastis yang tadi gue ceritain di sini. Ini adalah tambahan tas. Jadi ini udah include. Ketika lu beli carrier ini, lu udah dapat tas summit di sini. Itu mah bukan tas summit bang, itu mah apa? Ini doang. Kayaknya nggak ada gendongannya. Ada gendongannya di bagian belakang sini. Akan gua buka. Jadi ini adalah ransel. Untuk game blokannya di mana bang? Ada di belakang sini. Jadi di sini untuk si solder strapnya itu ngumpet ya di bagian belakang. Nah. Ini harga 700 ribuan udah dapet daypack kayak gini. Gue pasang dulu. Wah ini dipasangnya juga udah pakai bakal yang dari Green Forest-nya. Udah enak. Ini dia. Jadi carrier Green Forest Falco Pro ini udah dapet daypack untuk lu summit nantinya. Bisa lihat di sini. Untuk summit sih ini ukuran yang cukup menurut gua. Atau nantinya lu mau pakai harian, kalau emang lu ngerasa pantas ini dipakai ya pakai aja. Kalau gua pribadi sih ya bakal gue pakai untuk summit, untuk si daypack tambahan ini atau bonus dari carrier ini, atau lebih tepatnya daypack yang menyamar sebagai front pocket di sini. Sekarang gue akan bahas front pocket aslinya atau front pocket utamanya. Ini sebetulnya asli juga, cuman di sini kan ada dua fungsi. Selain front pocket, ini bisa dijadikan sebagai daypack. Dan ini salah satu hasil dari pemikiran yang jeli sih menurut gua, dari sebuah R&D dari brand. Kepikiran gitu untuk ngebuat daypack yang menyamar sebagai front pocket di sini. Sekarang gua akan bahas front pocket asli yang ada di carrier ini. Jadi front pocket asli yang ada di carrier ini sebetulnya pakai bahan elastis yang tadi gue sebutin. Ketika lu punya carrier dengan adanya front pocket pakai bahan elastis kayak gini, lu bisa menyimpan barang-barang agak banyak karena di sini bisa ngasih peregangan yang gede. Tapi hati-hati ketika nantinya lu pakai carrier ini tanpa ditempel dengan daypack yang ada di sini tentunya. Ketika ini tertusuk ranting atau terkena barang-barang tajam, ini lebih mudah untuk sobek. Kalau ini lebih kuat karena pakai bahan utamanya. Tapi ruangannya ini tidak seluas yang ada di sini karena bahan elastis kayak gini yang ngasih peregangan yang bisa lebih lebar dibandingkan bahan yang kaku ini. Di sini gua contohkan untuk menyimpan jas hujan ponco nih. Nah, gue simpan untuk jas hujan ponco di sini. Sesuaikan aja dengan kebutuhan lu. Biasanya lu menyimpan di front pocket itu barang-barang apa? Kalau gue ya kalau nggak jas hujan paling apa? Fly sheet yang mungkin gue butuhkan secara darurat untuk pengambilannya. Dari fitur ini aja lu mungkin bisa menyimpulkan sendiri area Atmos yang tadi gue sebutin di awal nggak punya fitur kayak gini. Termasuk area Membramo juga nggak ada fitur kayak gini. Dan Consina Ranger, Consina Tarebi nggak punya juga fitur kayak gini. Makanya tadi gue bilang di awal, fitur-fitur yang ada di sini lebih komplit dibandingkan 4 carrier yang tadi gue sebutin. Bukan hanya ini aja, masih ada yang lain. Setelah si daypack yang menyamar sebagai front pocket ini dilepas, di sini ada bakal-bakal untuk dipasangkan dengan tali kompres yang ada di kanan sini. Tadinya kan tali kompres yang ada di kanan sini tuh nempel ke bakal yang ada di daypack ini. Di sini ditambah lagi bakalnya. Ketika nggak dipasang untuk si daypacknya ini, masih ada pasangannya di sini. Termasuk di bagian bawah juga. Jadi di bagian
tengah dan di bagian bawah ini ada bakal tambahan lagi di kanan dan di sebelah kiri sini. G-hook ini pun ketika si D-pack-nya ini nggak ada, ini bisa dicantolkan ke bagian sini. Nah, karena di sini ada tali webbing juga disangkutkan untuk dicantolkan di bagian G-hook-nya. Jadi di bagian depan sini ada holder untuk trekking pole di bagian kanan sini. Di bagian atasnya ada holder untuk kepala trekking pole-nya. Di bagian bawahnya ada tali webbing untuk penempatan kaki dari trekking pole-nya. Untuk di bagian trekking pole-nya bisa lu rekatkan dengan hanya menggunakan tali yang ada di holdernya aja. Atau untuk lebih memperkuat, bisa lu kencangkan lagi menggunakan tali webbing yang ada di sini yang nantinya mengikat ke bagian front pocket yang menyamar sebagai D-pack yang ada di sini. Holder trekking pole-nya ada dua ya. Jadi kalau emang lu terbiasa bawa dua trekking pole, ini udah disediakan oleh Green Forest-nya di kanan dan di kiri. Holder atas dan holder bawah juga. Carrier ini punya quick access yang gede banget. Ini mengingatkan gua ke carrier Array Geyser yang pernah gua bawa ke Gunung Kerinci. Jadi untuk quick access-nya itu ada di bagian pinggir sini untuk resletingnya. Dan ini udah pakai ukuran resleting yang gede. Dan bukan hanya ukurannya aja gede, tapi ini udah pakai merek KK. Salah satu merek terpercaya juga. Jadi bukan hanya nantinya akan lancar, tapi untuk jangka panjang, resleting gede kayak gini selalu gua suka. Yang sering gua bilang ke beberapa carrier dari brand lokal yang mempunyai quick access, entah itu quick accessnya kayak gini ataupun yang di bawah kayak gitu. Kalau bisa sih pakai resleting yang ukurannya lebih gede. Yang kayak gini nih, maksud gue yang enak tuh. Ini Konsina pun pakai ukuran gede kayak gini. Kalau nggak salah, Osprey pun di bagian quick access bawahnya itu pakai resleting yang gede juga. Untuk apa resleting yang gede kayak gini? Akan gue contohin dan sekalian akan gue buka juga. Untuk trekking pole dan tumbler di sini gua lepas dulu biar kelihatan karena gua akan ngebahas fokus ke bagian quick access-nya. Quick access-nya itu tinggal lu buka aja dari ujung sini sampai ke bagian depan sini. Nah, ketika dibuka ini langsung kelihatan beberapa barang yang gua masukin di sini. Di sini yang warna oranye ini ada pouch untuk persediaan pakaian gua. Terus di sini ada sleeping bag. Terus di sini ada persediaan air minum gua 1,5 liter. Terus di sini ada fly seat. Ada fly seat. Terus di bawah sini, atau lebih tepatnya paling bawah, ini ada tenda ukuran 2 orang. Di dalam itu hanya gue simpen bagian outer, inner, pasak, dan footprint. Untuk frame-nya disimpan di bagian mana bang? Frame-nya nanti disimpan di bagian side pocket. Nanti gue tunjukin untuk penyimpanan si frame tendanya. Jadi enaknya lo punya carrier dengan adanya quick access kayak gini untuk pengambilan barang-barang yang susah dijangkau dari bagian atas, itu bisa lo ambil dengan mudah dengan membuka quick access yang ada di bagian tengah sini. Dan nggak semua carrier ya, nggak semua carrier punya quick access kayak gini. Ada carrier yang memang punya quick access di bagian bawah doang. Berarti untuk mengambil barang-barang di atas ya harus dikeluarin dulu, harus tidak secepat ini. Karena memang di sini quick access-nya itu terbilangnya dari tengah ke bagian bawah. Barang-barang yang di tengah bisa diakses, barang-barang yang di paling bawah bisa diakses juga. Tapi memang quick access yang ada di sini tuh resletingnya untuk pembukaannya itu nggak sampai ujung, tapi sampai bawah sini doang. Ada yang sampai ujung ke sini. Kalau untuk Falco Pro ini hanya sampai bawah sini doang. Nah, di bagian sini nih, kenapa akhirnya gua suka ketika adanya quick access kayak gini, tapi pakai resleting yang gede. Ini kan padat nih di bagian dalamnya itu. Ini biasanya kalau pakai resleting yang kecil itu ada yang rusak atau slip si resletingnya, bahkan kebuka. Karena ini pakai ukuran resleting yang gede, ya gua nggak khawatir ke situ sih. Karena memang bisa dengan mudah untuk ditutup dan dibuka kayak gini. Kalau resletingnya kecil sih, ya agak ragu tuh untuk jangka panjang ketika sering digunakan untuk si quick access-nya akan rusak duluan mungkin untuk resletingnya. Resleting ini udah mah pakai merek KK dan pakai ukuran resleting yang gede juga. Di bagian bawah sini ada tempat untuk rain cover. Jadi ketika nantinya lu beli carrier ini udah include rain cover dan memang harus include ya untuk rain cover. Masa udah ngeluarin 700.000 nggak include rain cover. Jadi di sini ada tempatnya juga untuk si rain cover. Gua coba buka untuk si rain covernya. Jadi di bagian atas ini ada bakal, di bagian sini ada bakal juga. Nah, di sini nih. Ini sih kayaknya nggak terlalu ngeganggu ya. Karena tali yang ada di sini tuh memang lumayan tebal. Nanti akan gue coba deh. Ada logo Green Forest di bagian depan sini. Sekarang gue akan bahas di bagian kanan dan kiri sini. Di bagian kiri dulu.
yang tadi gua sebutin di bagian tenda di dalam, biar lu inget. Jadi ketika tadi tenda itu bisa dimasukin ke bagian bawah carrier ini, paling bawah posisinya, itu tanpa frame. Jadi framenya itu selalu gua simpen di bagian side pocket atau di luar carrier. Nah, gua simpennya di side pocket kayak gini, dikencangkan oleh tali kompresi dan dimasukin ke bagian side pocket ini. Nah, ini enaknya di bagian side pocketnya ini ada kombinasi bahan elastis kayak gini nih, bahan elastis tipis kayak gini. Terus paling ujungnya ini pakai bahan utama, ini pakai bahan corduranya. Ini salah satu side pocket yang gue suka. Kenapa? Karena ya ini kebiasaan gue ketika menyimpan frame kayak gini, ini kan tajam nih. Kalau keseluruhan side pocket ini pakai bahan elastis ini, gue khawatir akan robek duluan di bagian sini. Kalau ini sih nggak khawatir, karena memang udah pakai bahan utamanya. Jadi ketika nantinya gue sering pakai carrier ini dan gue aplikasikan penyimpanan frame yang ada di sini, ya nggak terlalu khawatir. Di bagian bawah sini udah pakai bahan yang kuat. Nah, di bagian side pocket ini ada yang berbeda. Jadi lubangnya itu, jadi ketika nantinya lu mau menyimpan barang di bagian side pocket ini, lubangnya itu ada dua. Ada di bagian atas sini dan ada di bagian pinggir sini. Udah gue contohin di sini. Nah, yang tadi gue sebutin, ketika lu mau menyimpan tumbler di carrier ini, lu bisa menyimpan tumbler kayak gini. Normal kayak gini aja nih. Tapi biasanya kalau lu nyimpen tumbler kayak gini, ketika lu pakai carriernya dan lu mau mengambil tumblernya agak susah nih. Alhasil lu harus meminta bantuan ke temen lu untuk ngambilin tumbler. Tapi di sini ada dua lubang. Jadi untuk penyimpanan tumbler selain tadi kayak gini, lu bisa simpan kayak gini juga. Lu tinggal tarik, di sini ada detail bagus nih, ada tali webbing untuk mempermudah lu menarik atau membuka lubangnya. Tinggal lu simpan kayak gini aja nih. Tuh. Kayak gini aja. Jadi ketika nantinya lu pakai carrier ini dan lu mau minum, tinggal gini aja. Tuh, gampang banget untuk pengambilan carrier ini. Nah, ini yang tadi gua bilang nih, ada beberapa fitur yang memang tidak dipunyai itu di carrier yang 4 tadi. Salah satunya ini juga. Jadi ini fitur yang menarik lagi, selain tadi adanya daypack yang menyamar sebagai front pocket, di bagian side pocketnya pun di sini ada fitur yang menarik juga, mempermudah untuk lu mengambil botol minum di bagian side pocketnya. Kalau emang nantinya lu punya carrier ini dan lu mencari-cari lubang untuk keluar masuknya selang water bladder, di bagian kanan dan di bagian kiri ini nggak ada, termasuk di bagian tengah sini nggak ada. Karena untuk si water bladdernya itu ada di belakang back systemnya. Nanti gue jelasin lebih detail. Sekarang gue akan ngebahas bagian paling penting dan mengalami perubahan yang signifikan dari Green Forest, yaitu bagian back systemnya. Bisa lu lihat di sini. Ketika kemarin gua upload foto back system yang ada di sini, banyak yang menyangka ini back system dari Osprey Kestrel atau Osprey Kite. Karena memang dari segi penampilan ini memang persis banget. Tapi ketika lu lihat secara detail di sini tulisannya Airstream dan ada logo Green Forest di sini. Yang warna hijau di sini ini adalah busa-busa padat tapi empuk yang memang dari penampilannya mirip banget nih dengan Osprey Kestrel dan Osprey Kite mungkin. Mirip banget untuk penampilannya. Termasuk sirkulasi yang ada di sini pun ya mirip juga. Makanya nggak heran ketika kemarin gue upload di Instagram itu banyak yang nyangka ini back system dari Osprey Kestrel atau Osprey Kite gitu. Dan ketika lu lihat dari pinggir sini, di sini ada lekukan nih. Ini ada lekukan yang nantinya ini ngebentuk dari punggung badan lu. Ketika nantinya punggung lu nempel di sini, memang lekukan yang ada di back system ini udah sesuai dengan ukuran punggung manusia gitu ya. Makanya ketika lu pakai Osprey Kestrel itu ya langsung kerasa banget pas, karena memang lekukan yang ada di sini dibuat lekukannya itu sesuai dengan punggung manusia. Carrier ini pakai frame nggak bang? Carrier ini pakai frame, tapi frame eksternal, bukan frame internal yang memang batangan gitu. Kan ada yang single frame, ada yang juga double frame. Kalau ini pakai frame eksternal. Kalau lihat secara detail di sini, nanti di sini lu bisa ngelihat di sini ada frame. Jadi framenya itu pakai bahan baja elastis di sini. Ini mengingatkan gua ke carrier, kemarin carrier Deuter ya. Carrier Deuter juga pakai baja pegas elastis. Ini pakai baja elastis juga. Jadi framenya itu dari atas ini ke bawah, melingkar ke sini, sampai ke atas sini lagi. Jadi ketika nantinya lo pegang di sini ada frame keras nih. Di bagian pinggir-pinggir juga, termasuk di bagian bawah sini juga. Jadi ketika nantinya carrier ini lu tekan kayak gini, ini akan kembali ke bentuk semulanya karena memang di sini pakai baja yang elastis untuk si frame-nya. Nanti akan gua coba kecocokan carrier yang ada di sini, lebih tepatnya kecocokan back system yang ada di sini
dengan punggung yang gua punya di sini. Sekarang gua akan bahas bagian per bagian dulu. Yang pertama, di bagian shoulder strapnya ini, Green Forest mengklaim bahwa ini adjustable torso di bagian shoulder strapnya. Dan Green Forest menulis di sini ukurannya itu bisa lu setting di S dan bisa lu setting di M juga. Tapi gua akan coba untuk setting dulu. Jadi gua coba setting di sini. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, tinggi dari shoulder strapnya ini bisa diatur. Jadi lu tinggal buka di bagian sini, ada velcro, tinggal lu masukin tangan. Oke. Ini agak susah juga nih. Coba gua giniin dulu. Perih banget. Nah, ini agak susah juga untuk si velcro-nya karena memang ini pakai velcro yang bagus kelihatannya. Jadi memang bener-bener merekat banget untuk si velcro yang di sini. Nah, ini gue kasih contoh aja. Jadi ketika dibuka untuk shoulder strapnya ini, di sini ada bahan velcro yang nantinya ada velcro yang keras di sana yang nanti akan merekat. Jadi kemungkinannya ketika lu pasang kayak gini, dalam hal ini di dalam ya ceritanya, cuman gue mau mencontohkan aja. Jadi ketika lu melakukan ukuran segini, ini berarti kemungkinannya ukuran S nih. Atau ukuran paling kecil atau paling pendek. Ketika nantinya lu ngerasa masih terlalu pendek, kurang tinggi si shoulder strapnya, bisa lu naikin kayak gini. Seharusnya kayak gitu ketika carrier yang adjustable torso. Tapi ketika gue mau naikin di sini, ini lahannya udah nggak ada. Ini kasusnya sama dengan carrier Bogabo Morigus, terus carrier Everest dari Konsina juga. Dia mengklaim bahwa di situ ada adjustable torso kayak gini. Tapi ketika gua mau setting ke ukuran yang lebih tinggi, itu udah nggak ada lagi lahannya nih. Alhasil mentok dan belum maksimal aja sih menurut gua. Seenggaknya itu pendapat gua pribadi ya. Coba gua paksain ya untuk gua setting ke ukuran yang lebih tinggi sedikit. Akan gua pasang dulu. Nah, ini udah gua setting ke ukuran M. Karena dari Green Forest ini nggak ngasih tulisan ukuran S yang mana, ukuran M yang mana. Ini gua perkirakan sih ukuran M ada di sini. Jadi sedikit dinaikin untuk di bagian shoulder strapnya. Dan bisa lihat di pinggir sini. Ini kelihatan maksa banget nih di bagian sini. Ketika gua setting di ukuran yang lebih tinggi di sini. Menurut gua sih di bagian adjustable shoulder strapnya kurang maksimal aja. Ya semoga nanti mungkin di-upgrade lagi oleh Green Forest di sini. Di bagian sini yang tadi gua janji mau jelasin, jadi di bagian dalam shoulder strap ini, gua buka dulu. Gua coba keluarin holdernya. Di sini ada dua holder yang gua perkirakan ini holder untuk penyimpanan water bladder di sini. Karena memang holder water bladder biasanya kayak gini, dan ini tepat di dalam adjustable torso yang tadi gua setting di sini. Berarti posisi dari water bladdernya ini ada di dalam sini atau di balik torso yang ada di sini. Dan tadi sempat gua coba ketika gua masukin tuh untuk water bladder di sini, malah ngebuat si back systemnya ini nggak melengkung kayak gini. Karena kan ada air di sini. Oke, sekarang gua akan coba masukin water bladder nih ke bagian sini karena di sini ada holdernya ya, ada holder water bladder. Gua akan masukin. Yang pertama, kalau posisinya lu packing barang-barang di dalam duluan, lalu lu masukin water bladder di sini, agak susah untuk masukinnya. Emang bukan kayak gitu bang caranya bang, harusnya water bladder dulu, baru yang lain emang kayak gitu. Tenang aja, gua akan contohin sekarang. Gua kosongin dulu water bladder duluan, nanti kita lihat posisi si punggungnya bakal kayak gimana. Air yang tadi di dalam gua mau pindahin ke penempatan water bladder di sini. Ada beberapa barang-barang yang udah gua keluarin. Ada nesting, terus ada kompor nih, kompor. Terus ada kanister, jaket windproof sama waterproof. Terus ada persediaan pakaian gua, terus ada ini tempat yang gua simulasikan untuk penyimpanan persediaan makanan. Jadi di bagian atas ini terbilangnya udah kosong. Di bagian bawah doang yang ada barang. Ini bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ya. Tuh. Kosong ya. Gua mau masukin water bladder soalnya. Tadi kan posisi barang padat kan tentunya nggak bisa tuh sempit. Sekarang gua akan masukin si water bladdernya ketika di dalam itu posisinya kosong.
mentok nih sampai bawah sini nih. Oke, sampai bawah sini. Gue pasang holder-holdernya. Nah, bisa lihat nih posisinya jadi kayak gini. Jadi apa ya? Ya jadi ngegelembung kayak gini. Jadi malah nggak rata, nggak ngikutin lekukan punggung gua. Kalau memang gua paksain simpen water bladernya di belakang back system ini. Apalagi nanti ditekan lagi dengan barang-barang yang belum dimasukin ini. Kayaknya nambah ke belakang sini deh. Jadi gua pribadi sih kurang srek penempatan water blader yang mana posisinya itu ada di belakang back system ini. Tepat di belakang back system ini. Gua pribadi sih kurang suka penempatannya. Tapi kalau emang lu ngerasa oke-oke aja atau ngerasa enak sih, ya silakan. Kalau buat gua pribadi sih malah nggak enak. Di bagian solid strap depan sini, di sini ada tali webbing yang mana di sini nantinya berguna untuk merapikan selang water blader ketika nantinya muncul dari sini. Kalau emang lu mau pasang di bagian belakang sini, selangnya nanti keluar dari sini terus dimasukin ke sini sehingga selangnya itu bisa rapi. Di bagian sini ada tali dada. Tali dadanya ini udah include fluidnya dan di sini adjustable juga, bisa lu setting ke atas dan ke bawah sini, di kiri dan di bagian kanan sini. Dan di bagian busa yang ada di solder strap ini bener-bener tebel banget nih. Kalau yang gue lihat di spesifikasinya sih ini kurang lebih 15 cm untuk ketebalannya. Dan ketika gue tekan kayak gini, ini bener-bener kerasa padat, keras gitu untuk bantalannya. Nanti akan gue coba rasanya nempel di pundak itu kayak gimana ketika carrier yang punya busa padat kayak gini. Di bagian back systemnya ini yang signifikan banget perubahannya dibandingkan carrier Green Forest yang sebelum-sebelumnya. Dan bisa gue jamin juga carrier yang tadi gue sebutin di awal untuk area Atmos, area Membramo, mungkin Consina Rangers dan Consina Tarebi, back systemnya pasti nggak kayak gini. Kalau nggak salah sih itu masih pakai busa gitu. Ini back systemnya lebih enak karena di sini mengikuti lekukan punggung lu nantinya. Ini mungkin poin ketiga. Ketika tadi poin pertama itu ada D-pack yang menyamar sebagai front pocket. Terus poin yang kedua itu di bagian side pocketnya ada 2 lubang. Dan poin ketiga mungkin ini nih. Back systemnya beda dengan carrier-carrier yang tadi gue sebutin. Nah di bagian hip beltnya ini kalau lihat dari dalam, busanya ini nggak full ya ke bagian ujung sini. Entah itu yang kiri ataupun yang kanan. Karena hip belt yang ada di sini tuh bisa disetting. Gua kasih contoh di sini. Jadi di sini ada tali webbing dan bakal di sini bisa di-adjust. Nah, bisa lu buka kayak gini. Dan si hip beltnya ini bisa bergerak. Bebas lu mau gerakan ke bagian depan atau ke bagian dalam sini. Nih, jadi kayak gini. Atau lu copot sekalian untuk lu membersihkan si hip beltnya. Ini adalah adjustable hip belt yang Green Forest suguhkan di sini. Sekarang akan gua kasih contoh untuk melakukan settingan di bagian hip beltnya ini. Sekarang akan gua coba sekalian tadi gua jelasin di bagian hip beltnya. Sekarang gua akan nyobain kenyamanan atau kecocokan dari back system yang ada di carrier ini. Oke. Terus di bagian sini. Nah, di bagian hip belt ini bakal dan webbingnya yang tadi gua janjiin mau dibahas. Ini webbingnya terasa premiumnya lebih terasa sih ketika ngelihat webbing yang lebih lebar kayak gini. Bakalnya pun kerasa premiumnya di sini. Enak banget nih untuk bakalnya. Dan tarikan dari hip beltnya ini salah satu tarikan favorit gua. Tinggal satu tarikan kayak gini aja. Dan tarikannya itu ke depan. Ini salah satu tarikan hip belt yang gua favoritkan. Gua bahas dulu di bagian hip beltnya biar nerusin pembahasan yang tadi. Di bagian hip beltnya ini ukuran paling kecil. Karena ini udah gue pentokin si bagian rangka dalamnya ke bagian hip beltnya ini. Tapi kalau emang lu punya badan atau lingkar pinggang yang lebih gede, kalau gue kan badannya kurus kayak gini nih. Kalau emang lu punya lingkar pinggang yang lebih gede, ini bisa disesuaikan. Tinggal lu buka kayak gini. Ininya di adjust dulu. Dikedepanin ini. Nah, dikedepanin kayak gini. Tinggal lu kencengin di sini. Diseimbangkan tuh di bagian kiri dan bagian kanan. Ini bagus menurut gua. Ini bisa menyesuaikan lingkar pinggang yang lu punya atau lingkar pinggang badan yang lu punya. Tapi ketika digunakan di ukuran yang gede kayak gini, ini gua simulasikan untuk lingkar badan yang lebih gede ya. Di bagian sini enggak ada busa yang menempel nih di bagian dalam karena busa yang harusnya menempel ke bagian pinggang pinggir gua itu dia maju ke bagian depan. Jadi di bagian belakang sini
nggak ada busa yang menempel, dan menurut gua sih itu kurang enak ya. Karena ketika awal gua nerima carrier ini, gua tuh nggak tahu di sini ada adjustable. Gua langsung tiba-tiba pasang aja tuh si bagian hip beltnya, dan gua pasang kayak gini. Kok kata gua di bagian sini nggak ada busa yang meluk? Ternyata ini bisa disetting, dan itu mengingatkan gua ketika nantinya ada orang yang pakai carrier ini dengan badan atau lingkar pinggang yang lebih gede, akan ngerasain yang gua rasain ketika ukuran lingkar pinggangnya pas, tapi di bagian ujung sini itu nggak ada busa yang menempel. Karena busa yang harusnya menempel itu dia maju ke bagian depan karena menyesuaikan ukuran pinggang yang lebih gede atau lingkar pinggang yang lebih gede. Menurut gua sih ini ide yang brilian ya dari R&D-nya Green Forest melakukan adjustable torso yang simple kayak gini tuh. Tapi di sini sih kalau memang bisa dipoles lagi sehingga ketika yang tadi gua bahas, ketika si busanya maju ke depan itu ya bisa tetap, gimana caranya bisa tetap kepeluk oleh busa yang ada di bagian pinggir sini. Nah, sekarang gua akan bahas di keseluruhan back systemnya, akan gua bahas satu persatu. Yang tadi gua bilang di bagian busa shoulder strapnya ini keras, memang sentuhan pertama dan sampai sekarang gua pakai ini agak sedikit keras nih kerasanya nih. Enggak, karena memang di sini pakai busa padat ya, jadi agak sedikit kayak belum kerasa bantalan empuknya gitu. Yang kerasa itu ya kayak ada bahan yang keras aja yang menyentuh pundak gua. Karena yang tadi gua bilang di awal, ini pakai busa yang tebal 15 cm, dan ketika gua tekan kayak gini, ini busanya bener-bener padat banget. Keuntungannya ketika lu punya busa kayak gini, biasanya untuk jangka panjang nggak mudah kempes untuk busa yang model kayak gini. Tapi ya untuk sentuhan pertama sih agak sedikit keras kerasanya. Dan gua penasaran nih, ketika nantinya gua pakai carrier ini ke atas gunung selama berjam-jam, pedes atau enggak, pegel atau enggak, itu harus gua buktikan nanti ketika gua naik gunung pakai carrier ini. Di bagian punggung sini yang mana di bagian busanya ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan carrier Green Forest yang sebelum-sebelumnya. Di sini kerasa banget tuh lekukan yang menyesuaikan dengan lekukan punggung gua. Yang tadi gua bahas di bagian back system, di bagian punggungnya ini melengkung menyesuaikan dengan lekukan ya punggung manusia, dalam hal ini punggung gua, dan memang kerasa banget. Kalau untuk ukuran S yang diklaim oleh Green Forest di sini cocok, bisa lihat dari ujung sini sampai ke depan sini, ini nempel ke pundak gua, nggak ada jeda yang kosong di sini, dan gua sih lebih nyaman dengan shoulder strap yang nempel semua gitu, nggak ada yang kosong. Biasanya kalau ada yang kosong gitu ya yang nggak nyaman aja untuk berjalan berjam-jam. Di bagian hip beltnya ini meneruskan yang tadi, busa yang ada di sini tuh sebetulnya lebih empuk ya dibandingkan busa yang ada di shoulder strap sini. Kalau busa yang ada di shoulder strap ini benar-benar kerasa keras dan padat. Berbanding kebalik dengan busa yang ada di hip belt ini benar-benar empuk. Jadi ketika nempel kayak gini, ini kerasa banget pelukannya. Kalau di ukuran, taruhlah di ukuran adjustable paling kecil di sini sih, kerasa tuh pelukan dari depan sampai ke belakang sini. Nih. Jadi kerasa banget. Ya untung badan gue kecil kayak gini, jadi pelukan busanya itu kerasa dari depan sampai ke pinggir sini. Di bagian hip beltnya ada pocket, pakai resleting YKK juga, ada di kanan dan ada di sebelah kiri sini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Green Forest Falco Pro 60 plus 5 liter ini. Kelebihan yang pertama adalah carrier ini udah include daypack untuk lu summit nantinya, yang mana daypacknya ini berada di sini, menyamar sebagai front pocket, padahal ini bisa dijadikan sebagai daypack. Yang tadi gue bilang kalau di Osprey itu daypacknya itu di bagian top lid, jadi di bagian kepala carrier dari Osprey Aether itu bisa dijadikan sebagai daypack. Kalau di carrier ini bagian front pocketnya bisa dijadikan sebagai daypack. Daypack ini bisa lo pakai untuk summit nantinya, jadi lu nggak perlu bawa tas kecil lagi untuk summit ke atas gunung karena udah include di carrier ini. Kelebihan berikutnya adalah dibandingkan carrier Green Forest yang sebelum-sebelumnya, gue suka sih pemakaian bahan nylon Dalby premium yang ada di sini dan bahan Cordura yang ada di sini juga. Kalau bahan Corduranya mungkin pernah dipakai ya di carrier Green Forest sebelumnya, tapi untuk nylon Dalby yang ada di sini sih gue suka sih. Untuk pattern yang ada di sini beda, untuk ketebalannya juga oke. Jadi ketika lu nantinya punya carrier ini, bahan utamanya udah pakai bahan yang lebih premium dibandingkan carrier-carrier yang sebelumnya. Kelebihan yang berikutnya yang memang gua rasa perlu gua apresiasi dari Green Forest adalah bagian-bagian kecil yang penting di carrier ini udah mengalami perubahan yang signifikan juga. Yang pertama, dari zippernya di sini udah seragam pakai KK untuk mereknya. Yang kedua, untuk ukuran resleting yang ada di quick access ini udah gede banget.
Karena gue sering komplain ke Green Forest, ketika carrier Green Forest punya quick access, pakailah ukuran resleting yang gede. Dan sekarang udah diwujudkan, yang tadi gue contohin lebih mudah untuk membuka dan menutup di bagian quick access-nya, walaupun di dalam itu padat dengan barang-barang. Yang kedua, di sini udah pakai bakal asetal yang mana kualitasnya bagus juga. Yang ketiga, kalau lihat secara detail, di sini ada logo Green Forest di bakalnya. Itu sih ciri-ciri brand yang serius tuh. Ketika dari hal sekecil bakal aja udah ada logo brandnya, itu ya menunjukkan keseriusan dari brand tersebut. Yang terakhir, di bagian webbingnya, ini memang terasa lebih premium dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Untuk pengencangan di beberapa bagian itu terasa lebih enak, lebih ringan, dan memang ya akhirnya menjadi wajar kenapa carrier ini harganya lebih tinggi, karena detail-detail yang tadi gue sebutin itu mengalami perubahan yang terasa banget. Kelebihan yang berikutnya yang memang agak jarang nih gue temukan di carrier-carrier lokal khususnya, yaitu adjustable hip belt. Walaupun yang tadi gue bilang adjustable hip belt ini masih perlu ada pembaharuan lagi. Belum maksimal adjustable hip belt yang ada di sini. Tapi niat Green Forest untuk menghasilkan hip belt yang bisa diatur untuk lingkarannya atau lingkar pinggangnya, ini sih niat yang bagus dan itu masuk dalam kelebihan. Kelebihan berikutnya, side pocket yang ada di sini ada 2 lubang. Ini salah satu side pocket yang selalu gue suka. Yang tadi gue jelasin, untuk penyimpanan tumbler bisa lurus atau bisa miring kayak gini. Kalau miring, memudahkan lu untuk mengambil tumblernya atau botol minumnya. Dan tentunya nggak semua carrier lokal punya lubang side pocket 2 kayak gini. Masih agak jarang lah untuk di carrier lokal. Kelebihan berikutnya, di bagian bawah sini, atau lebih tepatnya dari tengah ke bagian bawah sini, ada quick access dengan resleting yang gede yang tadi gue jelasin. Ini memudahkan lo untuk mengambil barang-barang yang posisinya ada di tengah dan ada di bagian bawah. Terutama bagian bawah tuh yang susah dijangkau dari bagian atas. Kalau nggak ada quick access kayak gini, agak bingung tuh untuk mengambil tenda ketika posisi tenda di bagian bawah. Tapi ketika ada quick access yang gede di sini, di bagian tengah yang melintang ke bagian bawah, ketika lu nyampe tempat camp atau area mendirikan tenda, lu bisa dengan mudah dan cepat mengambil tenda yang posisinya di bawah sini. Kelebihan berikutnya, kerasa emang sih perbedaan kenyamanan back systemnya. Dalam hal ini back system dari Green Forest yang dinamakan Airstream. Di sini di bagian punggungnya itu memang kerasa lekukannya itu menyesuaikan lekukan punggung gua di sini, dan kerasa perbedaannya dengan carrier Green Forest yang sebelum-sebelumnya yang tanpa menggunakan back system Airstream di sini. Kelebihan berikutnya, kecocokan back system yang ada di sini udah pas ketika gua setting di ukuran paling kecil di sini nih. Dalam hal ini berarti ukurannya S nih, karena yang tadi gua jelasin di bagian adjustable torsonya nggak bisa disetting di ukuran M. Tapi untuk kecocokan dari shoulder strapnya, punggungnya, lingkar pinggang hip beltnya di sini cocok di ukuran punggung yang gua punya di sini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan yang terakhir. Gua akan ngomongin harga yang tadi gua janjiin di awal, pandangan gua tentang harga yang lebih mahal di carrier ini. Harga carrier ini 760.000. Menurut gua pribadi worth it. Bahkan ada beberapa fitur yang ada di sini dan nggak ada di carrier-carrier dengan harga yang sama atau dengan harga yang setara seenggaknya. Gua kasih contoh di area Atmos ukuran 80 liter tuh harganya 749.000. Beda-beda tipis dengan harga ini 760.000. Lu bandingkan aja fitur-fiturnya. Nggak sekomplit ini. Atau mungkin gue bandingkan juga dengan Consinalut Central yang harganya 700 ribuan juga. Lebih tepatnya di 795.000, hampir menyentuh 800.000. Ya lu bandingkan lagi coba. Fiturnya masih lebih komplit ini menurut gua. Atau mungkin yang terakhir gua bandingkan dengan Consina Ranger yang harganya 749.000, yang beda-beda tipis juga untuk si harganya dengan carrier ini. Lebih komplit ini juga untuk fitur-fiturnya. Jadi menurut gua carrier Green Forest Falco Pro ini bisa banget bersaing dengan carrier-carrier, bahkan dengan brand yang udah gede kayak Are dan Consina sekalipun. Karena dengan harga 760.000, lu udah mendapatkan fitur-fitur yang banyak banget di sini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Tetap ada kekurangan, tenang aja. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di sini. Kekurangan yang pertama adalah di bagian adjustable torso yang diklaim oleh Green Forest. Menurut gua, adjustable torso yang ada di sini sih menjadi sia-sia terasanya. Kenapa? Karena gue yakin masih bisa dimaksimalin, dan di sini belum maksimal. Karena yang tadi gua jelasin di awal, ketika ukuran yang disebutkan oleh Green Forest, adjustable torso ini bisa di S dan bisa di M. S sih bisa, tapi ketika gua naikin di M, terlalu maksa sih menurut gua pribadi nih.
Jadi ketika gua setting di ukuran M, otomatis kan dinaikin tuh si shoulder strapnya. Ketika dinaikin udah nggak ada lahan sih menurut gua. Jadi sama kasusnya dengan Bogabo Morigus dan Consina Everest. Kayak gini juga nih untuk di bagian adjustable torsonya. Brand-brandnya udah ngeklaim adjustable torso, tapi menurut gua pribadi sih belum maksimal sih. Ya jadi sia-sia aja untuk adjustable torso yang ada di sini. Ketika gua pakai carrier ini, gua nggak bakal gunain tuh adjustable torsonya. Gua gunakan di ukuran paling kecil aja, atau ukuran yang ya udah yang nggak usah di setting-setting lagi aja. Kekurangan yang berikutnya, yang tadi gua bilang adjustable hip belt yang ada di sini menjadi kelebihan, tapi tadi gua menemukan kekurangan juga. Ketika Green Forest bagus tuh untuk niatnya menghadirkan hip belt di carrier-nya itu bisa di-adjust untuk lingkar pinggangnya nanti akan meluk ke pinggang lu. Tapi ketika di ukuran yang paling besar, di ukuran lingkaran paling besar, di bagian pinggir sini kopong. Nggak ada busa yang memeluk atau busa yang menempel. Karena busanya udah lari ke bagian depan. Kalau lu melakukan settingan di ukuran lingkaran paling besar. Tapi kalau untuk lingkaran paling kecil yang tadi gua pakai, ya enak banget untuk si pelukan hip belt ya. Kekurangan yang berikutnya, sentuhan pertama di bagian shoulder strapnya sih terasa keras ya. Dan tadi gue suruh coba di Bang Nunu dan Bang Apri, memang sentuhan pertama dari shoulder strapnya terasa keras. Ketika gue lihat di spesifikasinya, tujuan dari Green Forest-nya sih bagus. Untuk jangka panjang, kenapa akhirnya si bagian shoulder strapnya ini padat dan tebal, untuk jangka panjang nggak mudah untuk kempes. Tapi ya yang tadi gue rasain ya, ketika sentuhan pertama itu ya kerasa keras di bagian si shoulder strapnya ini. Karena busanya bener-bener padat gitu. Kekurangan yang berikutnya, silakan pertimbangkan untuk berat kosong yang ada di carrier ini. Beratnya itu 2 kilo yang ditulis oleh Green Forest, tapi ketika gua timbang ulang di 1,930 gram. 1930 gram. Ya kurang lebih 2 kilo lah untuk berat kosong yang ada di carrier ini. Kekurangan yang terakhir, ketika gua nantinya pakai carrier ini, gua nggak bakal pakai fitur penyimpanan water bladernya. Karena menurut gua pribadi sih ngeganggu lekukan back system yang ada di sini. Karena Green Forest di sini menempatkan holder untuk menggantung water bladernya itu di belakang back systemnya, dan ketika gue coba sih malah jadi gak enak ya. Tapi kalau emang lo ngerasa enak ya silakan aja. Bagi gue sih penempatan holder water blader yang di sini sih kurang oke aja sih. Carrier dengan kualitas yang premium lebih baik lah dibandingkan carrier-carrier yang sebelumnya. Kalau emang lu pengen carrier ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Buruan aja, biasanya carrier Green Forest itu suka rebutan. Kalau emang lu ngerasa suka, langsung sikat aja. Yang tadi gua bilang, harga yang ada di sini worth it banget. Ketika lu bandingkan dengan carrier-carrier di harga yang setara dengan carrier ini. Ini komplit banget untuk fitur-fiturnya. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.